Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda, edisi Selasa 20 Mei 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polda Riau melalui Direktorat Reserse Narkoba bersama dengan kantor wilayah Bea Cukai Dumai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jaringan internasional. Polisi Satwa merupakan bagian integral dari kepolisian yang mengemban tugas menjaga keamanan dan ketertiban dengan memanfaatkan kemampuan khusus dari hewan-hewan terlatih, seperti anjing K9 dan kuda patroli. Aksi kabur-kaburan sejumlah preman mewarnai razia Berantas Jaya 2025 yang digelar petugas reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang di area Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pagi tadi. Di informasi pertama pemirsa, Polres Metro Jakarta Barat bersama 3 pilar menggelar patroli di Kecamatan Palmerah Minggu malam. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan dan ketertiban khususnya tawuran antar kelompok. Polres Metro Jakarta Barat beserta Kodim 0503 Jakarta Barat memusatkan dan memfokuskan patroli di wilayah Kecamatan Palmerah. Menurut Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Twedi Aditya Beniadi, patroli gabungan bersama 3 pilar ini menerjunkan sebanyak 532 personil. Patroli di malam hari ini guna memastikan tak ada gangguan Kamtibmas. Kegiatan ini juga lanjut Kapolres sekaligus sebagai bentuk evaluasi sebab di kawasan Kecamatan Palmerah dilaporkan kerap terjadi tawuran antar kelompok. Kapolres mengimbau masyarakat khususnya anak-anak muda boleh berkumpul asal tidak melakukan kegiatan negatif. Di kesempatan yang sama, Dandim 0503 Jakarta Barat Kolonel Kavaleri Sigit Dharma Wiryawan mengatakan Kodim 0503 Jakarta Barat sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapolres Metro Jakarta Barat. Menurutnya, komponen 3 pilar di Kecamatan Palmerah kompak dan kegiatan berjalan lancar dan aman terkendali. Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, Satlantas Polres Jembrana bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maraknya kegiatan balap liar dan penggangguan knalpot tidak sesuai spesifikasi di wilayah hukumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, serta menegakkan aturan lalu lintas yang berlaku. Dalam operasi yang digelar, petugas Satlantas Polres Jembrana melakukan patroli intensif di lokasi-lokasi yang sering dijadikan tempat balapan liar. Selain itu, petugas juga melakukan penindakan tegas terhadap pengendara yang melanggar aturan, seperti menggunakan knalpot brong dan tidak melengkapi kendaraan dengan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB. Penindakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku balap liar dan para pelanggar lalu lintas lainnya, serta mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Polres Jembrana berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran lalu lintas demi menciptakan keamanan dan ketertiban di jalan raya. Polres Jembrana mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban lalu lintas dan melaporkan setiap potensi gangguan Kamtibmas kepada pihak berwajib. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam presisi. Kami Ibtu Aldri Setiawan selaku Kakak Lantas Polres Jembrana, jadi melaporkan kegiatan Polres Jembrana saat ini melakukan patroli dalam rangka operasi KRYD, yaitu menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat terkait adanya kegiatan-kegiatan seperti balap liar ataupun
kendaraan-kendaraan yang menggunakan knalpot brong sehingga mengganggu masyarakat saat istirahat malam. Adapun sasaran-sasaran operasi KRD ini yaitu kendaraan yang tidak menggunakan TNKB, menggunakan knalpot brong, serta tidak menggunakan helm dan kelengkapan surat-suratnya kita periksa juga. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk menekan angka kecelakaan di wilayah Jembrana. Kami juga menghimbau khususnya masyarakat di Jembrana agar selalu mentaati aturan berlalu lintas dan melengkapi kendaraannya seperti TNKB dan juga tidak menggunakan knalpot brong sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sekitar. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Dan pemirsa, Polda Riau melalui Direktorat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba bersama dengan kantor wilayah Bea Cukai Dumai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jaringan internasional. Penindakan ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memberantas peredaran narkoba. Kerjasama antara Polda Riau dan Bea Cukai Dumai ini membuahkan hasil yang signifikan. Dengan diamankannya sejumlah barang bukti narkotika dalam jumlah besar sebanyak 38,407 gram sabu dan 35.691 butir ekstasi. Rekan-rekan, konferensi pers kali ini adalah pengungkapan tindak pidana narkotika jaringan internasional dengan barang bukti 35,67 kg sabu dan ekstasi sebanyak 35.432 butir. Nanti lebih rincinya akan disampaikan oleh Dir Narkoba Polda Riau. Terima kasih. Dalam pengungkapan kasus ini disita barang bukti jenis sabu sebanyak 36 paket besar atau setelah ditimbang bersih 35,67 kg. Kemudian ekstasi yang berhasil kami sita yaitu setelah ditimbang bersih 35.432 butir ekstasi. Dalam pengungkapan kasus ini berhasil diamankan total 5 pelaku. 5 pelaku, di mana pelaku pertama yaitu inisial A dan J, di mana J ini berperan sebagai becak laut yang menjemput narkotika jenis sabu dan ekstasi ini ke negeri seberang. Kemudian A perannya adalah sebagai penjaga pantai yang menerima barang tersebut apabila setelah sampai di daratan. Kemudian tersangka T, JH, dan FHT adalah becak darat, yaitu yang menjemput narkotika jenis sabu dan ekstasi ini ke Pulau Rupat yang nantinya akan diantar ke Pekanbaru. Dan petugas pantai sama, sudah 4 kali diperintahkan oleh inisial B. Ini masih kita kejar. Jadi rekan-rekan, ini adalah bentuk kerjasama yang sangat baik antara Polda Riau dan Bea Cukai, baik itu Kanwil maupun Bea Cukai Dumai. Pengungkapan narkoba ini adalah salah satu prioritas utama dari program Astacita, dan itu adalah salah satu keberhasilan kita bersama, keberhasilan masyarakat Riau, keberhasilan Polri, keberhasilan dari Bapak Kanwil dengan usaha-usaha yang kolaboratif karena narkoba adalah musuh kita bersama. Pemirsa, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Sudarno memimpin pelaksanaan press release pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Jalan Flamboyan, Kota Bengkulu pada Senin 19 Mei 2025. 1 orang pelaku utama pembunuhan ditetapkan sebagai tersangka. Pada
pada hari ini saya bersama dengan Kasat Reskrim dengan seluruh tim akan menyampaikan kasus kemarin yang terjadi minggu subuh sekitar jam 2.30. Jadi sekitar jam itu kejadian TKP-nya ini di Simpang Skip atau Jalan Flamboyan ya, Jalan Flamboyan Skip. Kejadian ini berawal dari pelaku. Jadi si pelaku itu berombongan 3 orang yang berboncengan 3 orang lewat di Jalan Bea Supratman. Mereka lewat situ kemudian diteriakin sama kelompok rombongan yang berjumlah sekitar 15 orang lebih yang sementara itu duduk-duduk di daerah situ kan. Daerah situ biasanya malam minggu kan memang ramai, tapi ini sebenarnya sudah bukan malam lagi, sudah menjelang subuh. Nah, berawal dari situ, kemudian pelaku yang 3 orang ini turun. Dia karena dia membawa sajam, dia mengacungkan sajamnya, yang rombongan yang banyak orang ini mundur. Kemudian setelah itu terjadilah cekcok mulut di situ. Cekcok mulut, kemudian yang 3 orang tadi itu akhirnya karena kalah jumlah orang juga, karena mau dilempar batu sama rombongan yang banyak, lari dia. Kemudian jemput temennya yang 2. Jemput temennya 2 berboncengan menggunakan motor gear warna merah, itu berboncengan 5. Jadi satu motor itu 5 orang. Kemudian datangin, kemudian kelompok ini kabur, tertinggallah 1 orang korban, kemudian 1 orang korban ini ditinggal sama temannya karena berboncengan 3, 2 lari, 1 tertinggal, ditikam di situ. Jadi ditikam di rusuk sebelah kanan, tembus sampai ke dalam. Kemudian setelah kejadian itu korban dibawa ke rumah sakit Tiara Sela. Di rumah sakit Tiara Sela diambil tindakan, tetapi akhirnya korban meninggal dunia di Tiara Sela. Itu ada laporan ke kita, Kasat Reskrim, kemudian dengan seluruh tim, Resmob dan Piket itu mendatangi TKP, olah TKP, kemudian termasuk juga lihat di rumah sakit Tiara Sela, kemudian ke rumah sakit Bayangkara. Setelah itu dilakukan pengejaran sampai siang. Alhamdulillah di siang itu kita bisa mengamankan yang pertama itu atas nama si Ade. Si Ade Juliansah itu kita amankan. Kemudian dari Ade ini kita interogasi siapa-siapa teman-teman pelakunya. Kemudian dari Ade ini ketemulah atas nama si Mandala dan salah satu orang anak atas nama RV, itu juga kita amankan. Nah, dari hasil pemeriksaan termasuk saksi dari temennya, pelaku utamanya itu adalah WAJ bin LM. Sedangkan si MP atau WS itu melakukan pemukulan, termasuk juga salah satu anak itu atas nama RV itu juga melakukan pemukulan. Nah, dari situ saat ini kita masih melakukan pengembangan apakah masih ada pelaku-pelaku lain atau tidak, nanti kita sambil berproses. Yang jelas pelaku utama penusukan itu sudah kita amankan dan sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, termasuk yang melakukan pemukulan yang 2 orang. Nah, proses kemudian pasal yang diterapkan itu karena ini korbannya adalah anak, maka undang-undang yang digunakan adalah undang-undang tentang perlindungan anak, yaitu pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 55 KUHP, di mana tindak pidana itu menghilangkan jiwa orang lain sebagaimana dimaksud pasal 38 juga, 338
KUHP, subsidiar tindak pidana dengan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya seseorang. Aksi kabur-kaburan sejumlah preman mewarnai razia Berantas Jaya 2025 yang digelar petugas reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang di area Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pagi tadi. Razia kembali digelar mengingat masih banyaknya preman berkedok juru parkir liar yang keberedarannya sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan para pengunjung. Sejumlah petugas kepolisian harus berlari kencang demi bisa mengejar seorang preman yang kabur secepat kilat saat akan dirazia di putaran Jalan Pasar Blok A, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dengan usaha keras, preman tersebut akhirnya berhasil diamankan petugas ketika kabur ke tengah keramaian lapak pedagang kaki lima. Aksi kabur-kaburan juga dilakukan beberapa preman lainnya saat mengetahui adanya razia. Namun tak sedikit preman yang akhirnya tertangkap meski telah berusaha mengambil langkah 1000. Razia Berantas Jaya 2025 kembali digelar oleh petugas reskrim Polsek Metro Tanah Abang. Mengingat masih maraknya preman berkedok juru parkir liar yang berkeliaran di area Pasar Tanah Abang. Keberadaan mereka dianggap sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan para pengunjung karena kerap meminta uang secara paksa dengan nominal tidak wajar. Pada razia kali ini petugas berhasil mengamankan belasan preman. Mereka langsung digelandang ke Polsek Metro Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.